Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 6 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun kegiatan pemantik, di sini ada kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik, dari Bob Talbert. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan tersebut adalah benar bahwa seorang pendidik mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik itu penting, namun membentuk karakter dan moral atau akhlak itu jauh lebih penting. Pemberdayaan potensi murid diarahkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kaitan antara kutipan tersebut dengan pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah bahwasanya sebagai pendidik kita harus mengedepankan etika sebagai dasar pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang kita ambil haruslah berpihak pada murid dan juga bertanggung jawab. Oleh sebab itu, memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas pun juga baik, namun memiliki etika dari nilai-nilai kebajikan adalah yang terbaik sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Di sini ada 3 prinsip yang dapat kita terapkan dalam pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir adalah berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Namun, apapun prinsip yang digunakan haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang dibuat dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid, terutama dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah kita, dan tentunya harus mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan landasan pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, kemudian bersumber pada nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita pun secara tidak langsung memberikan contoh atau teladan bagi murid bagaimana mengambil suatu keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, menurut Anda apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Yaitu bahwa pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Adapun di sini maksud dari kutipan tersebut jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya pelajari pada modul 3.1 ini adalah bagaimana kita mendidik murid agar menjadikan anak-anak kita memiliki perilaku etis dan tentunya memiliki karakter yang baik melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran pada koneksi antar materi. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka yang terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberi motivasi, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dukungan. Ketiga semboyan ini sangat berkaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, di mana ketiga semboyan ini menjadi pedoman bagi pemimpin untuk menjalankan fungsinya. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya dengan menunjukkan perilaku yang patut dijadikan contoh. Kemudian seorang pemimpin juga harus mempunyai visi ke depan dalam tindakannya agar dapat memberikan arah yang jelas, terutama dalam bidang pendidikan ini memberikan arahan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan.
Nilai-nilai yang tertanam dalam diri sebagai seorang guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Nah, di sini coaching adalah proses kolaboratif di mana seorang coach membantu individu atau tim untuk mencapai potensi penuh mereka. Salah satu aspek penting dalam coaching adalah pengambilan keputusan. Coaching memiliki peran yang sangat penting dalam membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan coaching, seorang coach membantu individu untuk mengklarifikasi tujuan mereka dengan jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka pengambilan keputusan akan lebih terarah dan efektif. Selain itu, coaching membantu individu dalam mengembangkan perspektif, meningkatkan kepercayaan diri, mengidentifikasi hambatan, fokus pada solusi, dan tanggung jawab atas keputusan mereka. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya. Berbagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosionalnya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, terutama ketika dihadapkan pada dilema etika. Dilema etika seringkali muncul dalam konteks pendidikan, di mana guru harus membuat pilihan sulit yang melibatkan nilai-nilai moral dan etika. Beberapa cara kemampuan sosial emosional guru mempengaruhi pengambilan keputusan adalah empati, regulasi diri, keterampilan berkomunikasi, kesadaran diri, dan pengambilan sudut pandang. Dalam konteks dilema etika, kemampuan sosial emosional guru sangat penting karena membantu mengidentifikasi dilema, mempertimbangkan semua opsi sehingga dapat membuat keputusan yang etis. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika merupakan momen penting bagi seorang pendidik. Dalam situasi ini, nilai-nilai yang dianut oleh pendidik akan menjadi kompas yang menuntun mereka dalam mengambil keputusan. Beberapa cara nilai-nilai seorang pendidik kembali menjadi pusat perhatian dan dalam pembahasan studi kasus, diantaranya dengan refleksi diri, kemudian menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang, melibatkan rekan sejawat, ahli etika, atau bahkan siswa dalam diskusi terbuka. Kemudian pengalaman keputusan berbasis nilai dan melakukan evaluasi untuk melihat keputusan yang diambil. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat merupakan jantung dari terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Setiap keputusan yang diambil, sekecil apapun, akan berdampak pada suasana keseluruhan. Untuk mencapai lingkungan yang ideal, beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu memahami konteks dan tujuan, mengumpulkan informasi yang relevan, evaluasi opsi, membuat keputusan yang berbasis nilai, implementasi, dan evaluasi. Pengambilan keputusan yang tepat adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi semua orang. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan ini bisa sangat beragam, tergantung pada lingkungan tempat kita berada. Beberapa tantangan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan paradigma diantaranya adalah tekanan untuk memilih keputusan yang populer, kemudian kurangnya informasi yang jelas, konflik nilai, kemudian ketakutan akan konsekuensi, dan kurangnya kepemimpinan yang kuat. Perubahan paradigma seperti perubahan teknologi,
sosial, ataupun ekonomi dapat menciptakan tantangan baru dalam pengambilan keputusan etika. Globalisasi membawa kita berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan nilai. Hal ini dapat memperumit proses pengambilan keputusan etika karena kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Kemudian, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk berpotensi murid kita yang berbeda-beda? Tentu saja memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan murid. Setiap keputusan yang kita ambil, baik besar maupun kecil, akan berdampak pada bagaimana murid kita belajar, tumbuh, dan berkembang. Keputusan untuk menerapkan pembelajaran yang fleksibel serta model pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran mandiri membutuhkan pertimbangan matang. Keputusan ini akan menentukan seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada murid untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Setiap murid memiliki potensi dan gaya belajar yang berbeda. Keputusan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu akan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar mereka. Kemudian, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan murid. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemimpin pembelajaran untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan membuat keputusan yang bijak, pemimpin pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif, sehingga murid dapat tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia. Kemudian, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan pembelajaran adalah jantung dari terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan bermakna. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada proses belajar mengajar, tetapi juga pada pembentukan karakter, potensi, dan masa depan murid. Kemudian keterkaitan dengan modul sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip Tepuri Handayani, Ingar Sesungtulodo, dan Ingmadio Mangunkarsa menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus menjadi teladan, memberikan bimbingan dan memberdayakan murid. Pengambilan keputusan yang berpusat pada murid dan nilai-nilai positif yang membentuk budaya sekolah yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mendorong pengembangan diri. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah memilih antara keputusan benar dan benar. Bujukan moral memilih antara keputusan benar dan salah. 4 paradigma dilakukan dengan pedoman 3 prinsip pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Hal-hal yang di luar dugaan adalah tidak ada jawaban yang benar atau salah mutlak dalam banyak situasi yang melibatkan dilema etika. Keputusan yang dianggap benar oleh satu orang mungkin dianggap salah oleh orang lain. Konteks situasi sangat mempengaruhi keputusan yang diambil. Pilihan yang tepat dalam suatu situasi mungkin tidak tepat dalam situasi yang lain. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah, saya memimpin suatu lembaga dan dihadapkan pada penerapan pengambilan keputusan. Saya harus membuat keputusan di antara kepentingan beberapa pihak yang berhubungan dengan dilema etika. Dengan mempelajari modul ini, saya menemukan ilmu dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam menghadapi soal pengambilan keputusan, saya lebih banyak referensi dan wawasan serta metode supaya menghasilkan keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang baik adalah salah satu ciri khas seorang pemimpin yang efektif. Kemudian, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari konsep pengambilan keputusan bagi saya adalah saya cenderung lebih sistematis dan rasional dalam menghadapi masalah. Saya lebih mampu menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih opsi yang paling optimal. Perubahan yang saya alami adalah saya lebih percaya diri dari sebelumnya dalam menghadapi situasi yang kompleks. Karena
karena saya dapat menerapkan berbagai teknik pemecahan masalah dalam berbagai situasi. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting, karena sebagai seorang individu, keputusan yang baik dapat membawa kehidupan kepada yang lebih baik, baik dalam hal karir, hubungan pribadi, maupun kesejahteraan secara umum. Memahami proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Sedangkan sebagai seorang pemimpin, keterampilan pengambilan keputusan sangat penting untuk mengarahkan tim, organisasi, ataupun proyek menuju kesuksesan, khususnya pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil oleh pemimpin akan membentuk budaya organisasi. Dengan membuat keputusan yang baik, pemimpin dapat menciptakan budaya yang positif dan produktif. Baik, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 3.1 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.